Perkenalkan, nama saya Syafari Ramadan dengan NPM 215061012. Saya berasal dari kelompok 3 kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari register. Yang pertama, saya akan menjelaskan rangkaian dari PIPO atau parallel in, parallel out. Nah, untuk itu saya menggunakan desimal dari angka 10 yang akan kita convert ke bilangan biner berupa 0101. Kan tadi saya desimalnya itu berupa bilangan 10, terus kita convert ke binar 0101. Tapi dalam pembacaannya itu bukan 1010 ya, tapi 0101. Karena kalau bilangan biner itu dibaca dari sebelah kanan. Lanjut, kita buktiin menggunakan eh, rangkaian paralel dari Pipo, itu paralel in dan paralel out. Di sini saya udah masukin inputnya berupa 0, aduh, 0101. Terus kalau di running itu bakal menghasilkan output keluaran berupa 0101. Hal tersebut sama seperti input yang dimasukkan sebelumnya. Dapat dari mana? Jadi gini, kita mulai dari sebelah kiri kali ya. Jadi satu merupakan input dari D. Terus clock ini kan itu kedip-kedip kan, berupa bilangan biner 0 dengan 1. Jadi kalau D dijumlahkan atau dikalikan dengan clock, maka itu akan menghasilkan output keluaran key berupa bilangan D. Itu. Jadi key-nya di sini merupakan 1 karena inputan D itu merupakan 1 kan. Jadilah outputnya 1. Lanjut ke ICU2. Di ICU2 ini input masukan D-nya berupa 0. Jadi kita langsung ke Q-nya aja. Q-nya itu maka akan berupa 0. Di U3, ICU3 itu sama seperti sebelumnya. Karena di sini D-nya diinputkan dengan 1, maka Q-nya itu maka akan mengeluarkan 1. Di ICU4, kalau misalkan D-nya itu eh apa ya? dimasuk dimasukkan dengan bilangan 0, maka key-nya itu akan menghasilkan output keluaran berupa 0. Baiklah, kita lanjut ke percobaan 2. Nah, di percobaan 2 ini merupakan rangkaian register dari sisal atau serial in, serial out. Jadi kalau misalkan di serial in, serial out itu, dia itu bakal bertahap. Jadi masuknya secara bertahap, terus keluarnya juga secara bertahap. Beda dengan parallel in dengan parallel out tadi. Kalau parallel in sama parallel out, dia itu akan masuknya secara bersamaan, terus keluarnya juga bakal secara bersamaan. Di sini di SISO masih menggunakan desimal sebelumnya dan convert dari eh, bilangan binar sebelumnya juga. Kita bukti ini. Kalau misalkan ini 0, terus kita swift, ini namanya swift ya, dia bakal 0. Nah, kalau di serial serial in serial out itu keluarannya itu bakal secara bertahap. Jadi dia bakal ke U5 dulu, terus ke U6, lanjut ke U7, lanjut lagi ke U8, baru ke outputan. Di sini udah kan, di U5 itu ya nolnya udah di key itu. Kita lanjut swipe sekali lagi. Di ICU 6-nya itu key-nya udah jadi 0 tuh. Kita lanjut swipe sekali lagi. Di U7-nya bakal jadi 0. Jadi gini loh, ini nih secara bertahap. Jadi bakal, kalau kita swipe sekali, dia bakal ke sini dulu, ke U5 dulu. Terus kalau kita swipe sekali lagi, dia bakal ke U6, keluarannya 0 ini. Terus kalau misalkan kita swipe sekali lagi, dia bakal ke U7, keluaran 0 ini. Terus kalau kita swipe sekali lagi, dia bakal menghasilkan keluaran berupa 0. Jadi intinya kalau serial in sama serial out itu masuk dan keluarnya itu secara bertahap. Gitu.
tuh nol kan, udah tuh nol. Kita lanjut kalau misalkan ini kita masukin satu, satu, kita sweep sekali di U5-nya, maka di key-nya ini bakal satu. Terus kita sweep sekali lagi di U6-nya ini bakal satu. Kita sweep sekali lagi di U7-nya bakal satu juga. Terus kalau kita sweep sekali lagi di U8-nya akan satu dan outputnya juga bakal satu. Gitu. Kita lanjut lagi kalau ke nol. Sama aja kayak sebelumnya, kalau kita sweep sekali, dia bakal 0 di U5, terus kita sweep sekali lagi di U6-nya, C-nya bakal 0, terus kita sweep sekali lagi di U7-nya, C-nya juga bakal 0, dan kita sweep sekali lagi di U8-nya itu bakal 0, dan menghasilkan output keluaran berupa 0. Kalau kita satu, juga sama aja kayak sebelumnya itu, kita sweep, C-nya bakal satu. Kita sweep sekali lagi, key-nya bakal satu. Kita sweep sekali lagi, key-nya bakal satu. Dan kita sweep sekali lagi, di 8-nya bakal satu. Dan menghasilkan objek keluaran berupa satu. Itu. Baiklah, kita lanjut ke percobaan 3. Baiklah, kita masuk ke materi pisau. Jadi, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari pisau atau parallel in, serial out. Parallel in dan serial out itu merupakan masukannya secara paralel, paralel dan keluarannya itu secara serial. Jadi inputannya itu bakal masuk secara bersamaan, tapi untuk keluarannya itu bakal keluar secara bertahap. Di sini saya menggunakan bilangan desimal dari 13 yang dikonvert menjadi bilangan biner. Bilangan 13 itu kalau dikonvert menjadi bilangan biner menjadi 0111 01011. Ini. Di sini saya masukin inputannya berupa satu nol satu tuh. Terus di sini kan masih nol tuh belum berjalan kan karena saya belum nge-switch, belum nge switchnya ini. Nah, di modul kan di sini itu berupa clock ya, tapi saya ganti ke logic state biar kita bisa secara manual ngelihatnya biar lebih mudah juga. Kalau misalkan gunain clock itu bakal cepet gitu per sekian detik, jadinya kayak susah untuk dijelasin. Terus kita coba switch, itu dapat dari mana? Jadi ini satu di sini merupakan important dari N di U12. Terus di limanya ini inputannya itu dapat dari sini. Jadi kan ini inputan satu ini dinotkan. Jadi kalau satu dinotkan itu menjadi nol. Jadi nol ini merupakan inputan di sini. Ini kalau dikaliin hasilnya 0 kali satu hasilnya 0. Lanjut ke U11 ini. Ini 0 dapat dari mana? Dapat dari sini. Dari inputan yang awal ini. Itu dapat dari 0. Terus ini satu ya. Sorry, bukan ini satu. Terus ini 0 dapat dari mana? Ini 0 dapat dari hasil inputan D sama top. Gitu. Nah, hasilnya 0. Terus di U10 ini inputannya dapat dari sini 0, terus U13-nya ini dapat dari sini negasi dari not yang awal ya, inputan awal. Terus kalau dikaliin hasilnya jadi 0. Lanjut lagi di sini, di sini 9 ini kalau dapat dari mana inputannya satu itu dapat dari inputan awal sini satu jadi satu kan. Terus di sini dapat dari mana? Ini dapat dari bawah sini dari key ini. Ini hasilnya satu jadi di sini satu satu kali satu sama dengan satu gitu. Terus lanjut di U10 ini 4 ini dapat dari sini satu ini. Terus 5 ini dapat dari sini yang udah dinegasiin. Satu negasi satu adalah nol, jadi masuknya ke inputan 5 ini. Lanjut satu dikali nol hasilnya nol.
Lanjut di sini, di rangkaian yang ini, jadi NAND-nya dapat dari inputan awal satu ini, terus inputan yang ini dapat dari hasil dari IC U13. Jadi satu, satu dikali satu hasilnya satu. Kita balik lagi ke sini. Jadi kan tadi udah dapat tuh hasil inputan yang dari dua gerbang logika N ini. Muncul keluaran output kan. Keluaran output inilah yang bakal jadi inputan dari gerbang OR. Nah, di sini kan 0 outputnya. Terus di sini juga 0 tuh outputnya. Jadi merupakan inputan dari gerbang OR kan. OR tuh hukumnya itu ditambah. Jadi 0 ditambah 0 hasilnya bakal 0. Jadi 0 itu bakal jadi output keluaran dari OR. Lanjut di sebelahnya, ini juga kan di gerbang N ini output keluarannya itu berupa satu. Terus di sini output keluarannya berupa 0. Output keluaran ini menjadi input masukan dari gerbang OR. Jadi kalau misalkan 0 ditambah satu hasilnya satu. Jadi satu merupakan output keluaran dari gerbang OR U12. Di sini eh di di U10 ini output keluaran gerbang N-nya merupakan 0 dan output keluaran di sebelahnya itu merupakan satu. Satu ditambah dengan 0 maka hasilnya satu. Jadi keluaran di gerbang OR. Nah, terus ini kan di sini ICU13 ini kan di, dimasukkan D-nya itu berupa bilangan satu, terus clock-nya itu berupa bilangan satu. Nah, di key-nya ini bakal satu. Gegara apa? Gegara kan kalau di devlog tuh key-nya itu bakal sama dengan bilangan D. Jadi karena di D-nya ini satu, jadi key-nya bakal satu. Terus yang output dari OR 3 ini tadi kan merupakan inputan menjadi inputan D ICU14. Nah, terus clock-nya ini merupakan satu, sama aja itu hasilnya juga bakal satu. Di sini juga sama, karena output OR-nya adalah satu, terus dimasukin jadi inputan DU15-nya satu, clock-nya satu, maka mendapatkan hasil keluaran key-nya 0. Terus di sini, ini secara bertahap ya, karena apa dia bisa 0, karena ini ke sini dulu, ke sini, ke sini, baru lagi ke sini, gitu. Terus di sini sama pokoknya di sini kan keluaran output OR-nya 0, terus menjadi input masukan dari D0. Jadi terus clock-nya 1, jadi di sini key-nya 1. Karena itu secara bertahap kan keluar serialnya jadi satu. Terus kita masukin 0, terus kita swift, tuh dapat 0 kan. Sama kayak penjelasan sebelumnya. Terus kalau kita coba lagi, satu, kita switch, udah bakal dapat satu. Terus kalau misalkan satu lagi, terus kita switch lagi, tuh bakal satu lagi, gitu. Terlebih dahulu, saya jelaskan rangkaian dari SIPO atau serial in parallel out. Serial in parallel out itu merupakan rangkaian register yang memiliki masukan berupa serial dan keluaran berupa paralel. Jadi, masukannya itu akan secara bertahap, tapi keluarannya itu akan keluar secara langsung atau bersamaan. Gitu. Jadi kita buktiin nih. Di dalam rangkaian, misalkan kita di sini kita isi dengan satu, terus kita swift, ini swift ya, maka akan mendapatkan output keluaran berupa satu. Dapat dari mana? Jadi kalau di ICU17 ini, D itu mendapatkan inputan dari bilangan satu.
Sedangkan Q ini merupakan output keluaran dari eh, inputan dari D dan clock gitu. Kalau dalam developer itu Q itu merupakan hasil output dari bilangan D. Jadi kalau misalkan di dalam inputan D itu nol, maka Q-nya itu bakal nol. Jadi kalau kalau misalkan di D-nya itu dimasukkan inputan satu, maka Q-nya itu bakal satu. Gitu, guys. Lanjut, kalau misalkan kita ganti dengan nol, terus kita sweep, dia bakal berubah dengan nol. Tapi satunya bakal digeser ke sebelahnya. Tuh menggunakan shift register gitu. Tuh, sama kayak tadi, kan D-nya itu nol, jadi Q-nya itu bakal nol. Jadi kalau misalkan ini satu, kita sweep, jadi bakal satu. Terus nolnya bakal bergeser ke sebelahnya, ke U18. Kita satu lagi, kita sweep. Nah, kan hasil juga satu. Satu dari yang tadinya di U17 ini bakal bergeser ke U18. Terus nol yang awalnya ada di U18 bakal bergeser ke U19. Dan satu yang ada di U19 akan bergeser ke U20. Gitu. Itu cara kerja dari rangkaian serial in parallel out. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.